Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, wow. Terbuka tuh kayak buka-bukaan ya, sensual. Bukan secara fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi. Kalau tadi kita nonton sama-sama, di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian, itu tetap punya sisi vulnerable dan nggak malu-malu untuk ya udah nangis di situ, ya udah deg-degan ya di situ, pasrah ya ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Sebenarnya sih aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti yang paling mahal itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih, yang mungkin karena aku anaknya kurang konten ya, jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan? Enggak ya, buat yang diharapin Kang Soleh kan? Kang Soleh nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapet gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, ya nanti tanggal 6 ya, tanggal 6 rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak konser apa lagi ya gitu, ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di share sama Raisa? Macem-macem sih, tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan seberapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa pokoknya blood, sweat and tears lah gitu ya BTS. yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu, dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal, kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Jadi emang sesuatu yang nggak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak mereka nggak ya sama gue gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku ngeliat ini, pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin, karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist, dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri, karena itu menandakan perjalanan kita gitu. Dicurahkan sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman. Aku setiap kali aku membuat suatu event ataupun ngeluarin sebuah karya, itu tuh pasti harap-harap cemas teman-teman media masih dukung aku nggak ya sampai selama ini gitu, dan ternyata masih datang terus, masih full terus. Jadi terima kasih buat rekan-rekan media yang selalu ada untuk semua proyek-proyek aku. Kebetulan yang sekarang proyeknya adalah sebuah film, jadi agak sedikit beda, tapi tetap ada musiknya juga. Jadi aku minta dukungannya sekali lagi untuk pemberitaannya, dan semoga teman-teman juga senang tadi nonton filmnya, bisa mungkin bisa merasa relate, ataupun bisa pokoknya adalah yang bisa diambil dari film ini. Dan pastinya satu hal yang aku pengen teman-teman ngerasa,
setelah nonton film ini jatuh cinta sama Boim. Ternyata itu kan terima utamanya ya. Iya, soalnya kan masih ini banyak yang kayak Boim sebel. Tapi pas abis nonton ini, Ternyata dia juga manusia yang aku rapuh. jadi sayang sama Mas Boim. Besok-besok tuh kayak lebih Mas Boim gitu. Gitu. Jadi dokumenter yang mempunyai plot twist yang luar biasa. Plot twist. Oke, baiklah kalau